Halo, saya Katarina Evangelista Sitorus, kelas 12 IPA 1, nomor 9. Di sini saya akan mempresentasikan materi dimensi 3. Pertama-tama, apa itu dimensi 3? Dimensi 3 adalah suatu objek yang mempunyai ruang. Dalam dimensi 3 akan dipelajari beberapa konsep seperti kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan bidang dari suatu bangun 3 dimensi. Ada beberapa istilah dalam bangun ruang, seperti bidang gambar, bidang frontal, bidang ortogonal, perbandingan proyeksi, dan sudut-sudut. Yang pertama, bidang gambar. Bidang gambar adalah bidang datar yang akan digunakan untuk menggambar bangun ruang. Yang kedua, bidang frontal. Bidang frontal adalah bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Yang berikutnya, bidang ortogonal. Bidang ortogonal adalah bidang yang tegak lurus terhadap bidang frontal. Lalu ada perbandingan proyeksi. Perbandingan proyeksi adalah besar perbandingan antara panjang garis ortogonal pada gambar dan panjang garis ortogonal sebenarnya. Dan yang terakhir adalah sudut-sudut. Sudut-sudut adalah sudut pada gambar yang dibentuk oleh garis frontal horizontal arah ke kanan dengan garis ortogonal arah ke belakang yang berpotongan. Yang berikutnya adalah elemen pada dimensi 3. Apa saja elemen yang ada pada dimensi 3? Yaitu titik, garis, dan bidang. Elemen yang pertama, titik. Titik adalah lukisan tanda nokta yang diberi nama dengan huruf kapital. Elemen yang kedua, garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Garis diberi nama dengan huruf kecil atau menyebut dua titik yang dilewati garis. Hanya satu garis yang dapat dilukis dari dua titik yang berbeda. Elemen yang ketiga adalah bidang. Bidang adalah sebuah luasan atau bidang datar dan hanya dapat dibentuk dari tiga titik yang berbeda, atau satu titik dan satu garis, atau dua garis yang berpotongan atau sejajar. Yang berikutnya adalah contoh-contoh bangun ruang. Yang pertama di sini ada kubus dan balok. Nah, di dalam kubus dan balok ini ada yang namanya diagonal sisi atau diagonal bidang, dan juga ada diagonal ruang. Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada tiap sisi. Contohnya adalah BE dan AH pada kubus, dan TV dan QS pada balok. Sedangkan untuk diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu bangun ruang. Contohnya CE dan DF pada kubus, dan QW dan SU pada balok. Bangun yang berikutnya adalah prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segi N, dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Ini adalah salah satu contoh prisma, yaitu prisma segitiga. Bangun ruang yang berikutnya adalah limas. Limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi N dan mempunyai beberapa sisi segitiga yang disebut sisi tegak, yang berpotongan pada satu titik. Berikut ini adalah contoh gambar dari limas segi 4. Pada limas ini, yang menjadi sisi alas adalah ABCD, dan sisi tegaknya adalah TAB, TBC, TCD, dan TDA. Yang berikutnya adalah kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama ada kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis ini ada dua, yaitu terletak pada garis atau terletak di luar garis. Sebagai contoh, titik P adalah titik yang terletak pada garis, dan titik Q adalah titik yang terletak di luar garis. Yang kedua adalah kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang ini ada dua juga, yaitu terletak pada bidang atau terletak di luar bidang. Sebagai contoh, titik P adalah titik yang terletak pada bidang, dan titik Q adalah titik yang terletak di luar bidang.
Dan yang keempat adalah garis persilangan. Garis persilangan adalah dua buah garis yang tidak mempunyai titik persekutuan dan tidak terletak pada bidang yang sama. Contohnya pada kubus adalah garis BG dengan garis FH. Yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang ini ada 3, yaitu garis terletak pada bidang, garis menembus bidang, dan garis sejajar dengan bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Garis dikatakan terletak pada bidang apabila setiap titik yang dilalui oleh garis terletak pada bidang itu. Contoh pada gambar yaitu garis AB dan AC. Yang kedua, garis menembus atau memotong bidang. Garis dikatakan menembus bidang apabila garis dan bidang hanya memiliki satu titik persekutuan. Titik persekutuan itu disebut titik tembus. Contohnya adalah garis PQ. Garis PQ ini menembus bidang ABCD. Dan yang ketiga adalah garis sejajar dengan bidang. Garis dikatakan sejajar dengan bidang apabila tidak terdapat perpotongan antara bidang dan garis. Contohnya adalah garis RS dengan bidang ABCD. Jadi RS ini sejajar dengan ABCD. Yang kelima adalah kedudukan bidang terhadap bidang. Kedudukan bidang terhadap bidang ini ada 3, yaitu 2 bidang sejajar, 2 bidang berpotongan, dan 2 bidang berhimpit. Yang pertama, 2 bidang sejajar. 2 buah bidang dikatakan sejajar apabila terdapat titik persekutuan antara kedua bidang. Untuk contohnya, yaitu bidang ADEH sejajar dengan bidang BCFG. Yang kedua, 2 bidang berpotongan. 2 buah bidang dikatakan berpotongan apabila terdapat satu garis persekutuan antara kedua bidang tersebut. Contohnya ada pada gambar. Gambar tersebut adalah bidang A berpotongan dengan bidang B. Dan yang ketiga adalah 2 bidang berhimpit. 2 buah bidang dikatakan berhimpit apabila pada kedua bidang tersebut terdapat lebih dari satu garis persekutuan. Contohnya seperti yang ada pada gambar tersebut. Yang selanjutnya adalah jarak dalam dimensi 3. Untuk yang pertama, jarak antara 2 titik. Jarak antara 2 titik ini adalah panjang garis lurus yang menghubungkan kedua titik. Sebagai contoh, jarak titik A ke titik B adalah ruas garis AB. Yang kedua adalah jarak antara titik dan garis. Jarak antara titik dan garis ini adalah panjang garis tegak lurus dari titik ke garis. Sebagai contoh, jarak titik A ke garis L adalah panjang ruas garis AP. Dan garis AP ini adalah garis yang tegak lurus dengan garis L. Yang ketiga adalah jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang adalah panjang garis tegak lurus dari titik ke bidang atau panjang garis lurus dari titik ke titik proyeksinya pada bidang. Contohnya, jarak titik B ke bidang V sama dengan B aksen. B aksen ini adalah titik proyeksi dari B yang berada pada bidang V. Yang berikutnya adalah jarak 2 garis sejajar. Sebagai contoh, di sini ada 2 garis, yaitu garis L dan garis M. Cara untuk menentukan jarak antara garis L dan M adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih salah satu titik pada garis L atau pada garis M. Misalnya titik A di garis L. Lalu, proyeksikan titik A ke garis M. Titik proyeksinya adalah titik A aksen. Kemudian, jarak garis L dan M adalah panjang dari garis A aksen. Yang kedua adalah jarak garis dan bidang yang sejajar. Sebagai contoh, di sini ada garis G dan bidang V. Jarak antara garis G dan bidang V adalah panjang garis AB. Di mana panjang garis AB ini tegak lurus dengan bidang V dan juga tegak lurus dengan garis G. Yang ketiga, jarak 2 bidang sejajar. Sebagai contoh, bidang V sejajar dengan bidang W.
maka jarak kedua bidang adalah panjang garis AB. Dengan catatan, AB tegak lurus dengan kedua bidang. Berikutnya adalah sudut dalam ruang. Yang pertama ada sudut antara dua garis. Dua garis yang berpotongan akan membentuk sudut. Yang dimaksud dengan sudut antara dua garis yang berpotongan adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua garis tersebut. Sebagai contoh, kita lihat pada gambar. Pada gambar, garis AB berpotongan dengan garis PQ di titik T. Sudut yang dibentuk kedua garis sama dengan sudut ATP. Sudut ATP ini kita bisa lambangkan dengan alfa. Sudut alfa dapat ditentukan dengan memanfaatkan unsur-unsur yang terdapat dalam segitiga ATP. Yang kedua adalah sudut antara garis dan bidang. Jika sebuah garis menembus suatu bidang, maka garis di bidang tersebut akan membentuk sudut. Besar sudut yang terbentuk sama dengan besar sudut antara garis tersebut dengan garis proyeksinya pada bidang tersebut. Sebagai contoh, kita lihat pada gambar. Di gambar ini akan menentukan besar sudut antara garis G dengan bidang V. Dari gambar tersebut terlihat bahwa garis G menembus bidang V pada titik T. Lalu garis G diproyeksikan ke bidang V, maka proyeksi garisnya adalah TP. Sudut antara garis G dengan bidang V adalah sudut ATP, atau bisa dilambangkan dengan alfa. Yang ketiga adalah sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang, dengan catatan bidang yang berpotongan, adalah sudut yang terbentuk oleh dua garis pada masing-masing bidang, di mana setiap garis itu tegak lurus pada garis potong kedua bidang tersebut di satu titik. Sebagai contoh, kita lihat pada gambar tersebut. Pada gambar tersebut, bidang V berpotongan dengan bidang W pada garis K. Lalu buat garis pada bidang W, yaitu G. Garis G terletak pada bidang W. Garis G ini tegak lurus dengan garis K. Kemudian, buat juga garis pada bidang V, misalnya garis H. Garis H ini terletak pada bidang V. Dengan catatan garis H tegak lurus dengan garis K. Maka, sudut yang dibentuk bidang W dan bidang V sama dengan sudut yang dibentuk oleh garis G dan garis H, yakni alfa. Nah, yang berikut ini adalah rumus-rumus yang terdapat pada bangun ruang. Seperti rumus pada kubus, rumus pada balok, rumus pada prisma, rumus pada limas, pada kerucut, tabung, dan bola. Berikut ini contoh soal mengenai dimensi 3. Kubus ABCDEFGH memiliki rusuk 2 cm. Maka nilai kosinus sudut HB dan bidang ABCD adalah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ini adalah garis HB, dan yang biru adalah bidang ABCD. Maka untuk menentukan sudutnya adalah dengan membuat garis proyeksi HB pada bidang ABCD. Garis proyeksi tersebut adalah garis BD. Di situ bisa terlihat ada segitiga HBD, atau jika kita pisahkan menjadi seperti ini, HBD. Sudut antara garis HB dan bidang ABCD adalah sudut alfa. Sudut alfanya itu adalah sudut HBD. Nah, untuk menentukan sudut B ini kita bisa menggunakan Pitagoras karena segitiganya siku-siku. Panjang HB. HB merupakan diagonal ruang. Diagonal ruang pada kubus itu adalah A akar 3. Dengan A-nya ini adalah rusuk. Maka panjang HB sama dengan 2 akar 3. Yang berikutnya adalah panjang BD. BD ini adalah diagonal sisi. Pada kubus, diagonal sisi sama dengan A akar 2. Maka panjang BD adalah 2 akar 2. Dan yang terakhir adalah mencari nilai kosinus alfanya.
Kosinus alfa sama dengan samping bagi miring. Dengan sisi samping adalah 2/2 dan sisi miring adalah 2/3. Maka nilai cos alfanya adalah akar 6/3. Sekian presentasi tentang dimensi 3 dari saya. Terima kasih.